Hello everyone, how are you? We are from 5th group and in this occasion we would like to give you a presentation about conditional sentence, quote, and reported sentence. Let us introduce ourselves. My name is Zahra Yasmin as moderator and first presenter is Nurib Al-Munawir, second presenter is Ramdan, third presenter is Englan Mahbub Maulani, fourth presenter is Raden Muhammad Farhal Azkia, fifth presenter is Iman Nur Hikmah, and the last presenter is Muhammad Profi. Let's start the lesson. The definition of conditional sentence. Conditional sentences are sentences expressing factual implication or hypothetical situation and their consequences. Conditional sentence adalah kalimat yang mengungkapkan implikasi faktual atau situasi hipotesis dan konsekuensinya. Mengenai conditional sentence, ada yang menyebutnya if sentence, if clauses, dan conditional sentence. Namun hal yang dimaksud adalah hal yang sama, yaitu kalimat pengandaian yang di dalamnya menggunakan kata if. Conditional sentence dalam bahasa Indonesia itu semacam kalimat berandai-andai, menghayal, biasanya menggunakan kata apabila, seandainya, kalau, jikalau. Nah, kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata if. Conditional sentence dalam bahasa Inggris pada umumnya menggunakan dua klausa. Artinya, terdapat dua klausa dalam satu kalimat. Namun, pada salah satu klausa tersebut menggunakan kata if di dalamnya. Types of conditional sentence. Type 0. Baik, kita mulai dengan conditional sentence type 0. Conditional sentence type 0 ini bukan conditional yang sesungguhnya. Conditional sentence type 0 digunakan untuk menyatakan situasi yang umum dan pasti, atau dengan kata lain, kalimat yang di dalamnya terdapat kebenaran yang umum atau kebenaran yang bersifat umum. Conditional sentence type 0 memiliki rumus simple present if simple present. Bentuk kalimat ini bisa dibalik, asalkan di tengah-tengahnya itu menggunakan kata koma, yaitu misalkan if simple present, simple present. Perlu diingat teman-teman, pada conditional sentence type 0 yang menyatakan kebenaran umum, dia harus memakai present semuanya. Contohnya, I am happy if I have a lot of money. Saya senang jika saya punya banyak uang. Kalimat tersebut bukan kalimat pengandaian, tetapi kalimat kenyataan, di mana setiap orang pasti akan senang jika memiliki banyak uang, termasuk saya. Dalam kalimat tersebut tidak terdapat kalimat pengandaian, namun di dalamnya terdapat pernyataan umum dan pasti. Itulah kenapa conditional sentence type 0 bukanlah conditional yang sesungguhnya. Type 1. Conditional sentence tipe 1 digunakan untuk mengatakan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya, jika kalian menggunakan kalimat pengandaian ini, maka artinya kalian yakin pengandaian tersebut mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang. Rumus if simple present, present future will. Present future if simple present. Contoh kalimat, if you tell her the truth, she will forgive you. If win the lottery, I will take you to Bali. Type 2. Conditional sentence tipe 2.
Tipe ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi, atau dengan kata lain hampir tidak mungkin terjadi. Conditional sentence tipe ini cocok digunakan untuk menyatakan mimpi dan angan-angan. Rumusnya adalah if past tense past future, past future if past tense. Contoh kalimat: if I became the president of this country, I would pay more attention to teacher firstly. Type 3. Conditional sentence type 3. Oke. Tipe ketiga ini digunakan untuk berandai-andai tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terlanjur terjadi. Rumusnya sebagai berikut. Pertama, if plus past perfect and future perfect. Yang kedua, ada future perfect plus if plus past perfect. Contohnya, contoh dari kalimatnya. Contohnya, if I had studied harder, I would have gotten a better job. Artinya, jika saja aku belajar lebih giat, aku pasti sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Nah, artinya, dulunya orang tersebut malas belajar, sehingga sekarang pekerjaan yang dia dapatkan pun tidak seperti yang dia inginkan. Ngerti nggak? Jadi artinya tuh dulunya orang tersebut malas belajar kan? Jika saja aku belajar lebih giat, aku pasti sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sehingga sekarang pekerjaan yang dia dapatkan pun tidak seperti yang dia inginkan. Type mix. Conditional sentence type mix. Ini biasanya mengacu pada campuran kondisional kedua dan ketiga, atau yang suka disebut pola kontrafaktual. Di sini baik kondisi atau konsekuensinya, tetapi tidak keduanya memiliki referensi waktu lalu. Contoh kalimatnya, if you had done your job properly, we wouldn't be in this mess now. If we were soldiers, we wouldn't have done it like that. Jikalau dalam bahasa Indonesia, kalimat untuk menyampaikan apa yang orang lain telah katakan itu disebut kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, dalam bahasa Inggris ada dua kalimat untuk menyampaikan apa yang orang lain telah katakan. Yang pertama adalah direct atau quote speech, dan yang kedua adalah indirect atau report speech. The definition of quote. Selanjutnya, mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan direct atau quote speech dalam bahasa Inggris. Direct atau quote speech adalah kalimat kutipan langsung yang melibatkan dengan kutipan kata-kata yang tepat diucapkan oleh seseorang, baik dengan menggunakan koma atau tanda kutip. Contohnya, she said, I won't be coming home tonight. Artinya adalah, dia berkata, aku tidak akan pulang ke rumah malam ini. Jadi, jikalau dilihat dari contohnya, itu jelas terang sekali bahwa cirinya direct atau quote speech ini ditandai dengan koma dan tanda kutip. The definition of reported sentence. Selanjutnya adalah pengertian dari indirect atau reported speech. Indirect atau reported speech yang berarti kalimat atau kutipan tidak langsung ataupun biasa juga disebut dengan laporan yang tidak harus menggunakan tanda kutip atau dilaporkan kata per kata. Contohnya, she told us that she wouldn't be coming home that night, yang artinya adalah dia mengatakan kepada kami bahwa dia tidak akan pulang ke rumah malam itu.
Perhatikan contoh kalimat di atas, yaitu melaporkan apa yang telah orang lain ucapkan. Hal ini karena ketika kita melaporkan ucapan, kita berbicara jelas tentang sesuatu yang dikatakan di masa lalu. Oleh karena itu, kita pun harus menggunakan bentuk lampau dari kata kerja atau bisa disebut dengan past tense. Jadi, begitulah teman-teman pengertian kalimat quote speech dan reported speech. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan tipe-tipe yang ada dalam reported sentence. Types of reported sentence. Tipe-tipe reported sentence itu ada 4 tipe. Yang pertama adalah Type reported statements. reported statements adalah pernyataan yang dilaporkan. Dalam melaporkan sebuah pernyataan dapat dilakukan di waktu sekarang atau present atau waktu lampau, yaitu past. Contohnya kata I am very happy. Contoh presentnya, she say that she is very happy. Contoh present perfect, she has said that she is very happy. Contoh future-nya, she will say that she is very happy. Dari contoh di atas, kita melihat tidak terjadi perubahan tenses dalam reported speech. Hanya saja berubahnya kata ganti atau pronoun. I menjadi she. Perubahan kata ganti ini terjadi dalam setiap reported speech. Type reported questions. Reported question. Reported question adalah pertanyaan yang dilaporkan. Ketika kita melaporkan sebuah pertanyaan, maka laporan tersebut tidak lagi berbentuk pertanyaan, melainkan berubah menjadi pernyataan atau statement. Kita lihat contoh berikut. Direct speech, she asked me, where do you live? Reported speech, she asked me where I live. Dari contoh di atas, kita melihat bahwa pertanyaan where do you live berubah menjadi pernyataan where I live. Ada 2 macam bentuk reported question, yaitu yang pertama pertanyaan dengan question word atau 5W1H, dan yang kedua yes atau no question. Pertanyaan dengan question word. Question words antara lain what, who, where, when, why, and how. Yes or no question. Gunakan if atau whether yang berarti apakah dalam reported speech untuk yes or no question. Type reported request. Reported request. Reported request adalah permintaan yang dilaporkan. Permintaan ini biasanya dilakukan secara sopan. Untuk reported request, gunakan ask plus to or not to infinitive. Direct speech atau kalimat langsung. Open the window please, she asked me. Direct speech atau kalimat tidak langsung. She asked me to open the window. Type reported orders. Pembahasan terakhir yaitu reported orders. Reported orders adalah perintah yang dilaporkan menggunakan tell ditambah to atau not to infinitive untuk reported orders. Example, direct speech atau kalimat langsung. Don't smoke, father told me. Example, reported speech atau kalimat tidak langsung. Father told me not to smoke. Expression of time in reported sentence. Expression of time in direct speech. Ketika kita mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, tidak lupa kita juga harus memperhatikan keterangan waktunya. Perhatikan keterangan waktu dalam indirect speech. Direct, yaitu now, today, yesterday, the day before yesterday, 2 days before tomorrow, next week or month or year, last week or month or year. Reported,
then, or at that time, that day, the day before, today, or the next day, or the following day, the day after tomorrow in 2 days' time, the following week or month or year, the previous week or month or years. Perubahan keterangan waktu tergantung pada kapan kita mendengar direct speech dan kapan menyampaikan reported speech. Jika sebuah kalimat diucapkan dan dilaporkan di waktu atau hari yang sama, maka perubahan waktu tidak diperlukan. Example, this morning he said, I will go to Jakarta today. Menjadi, this morning he said that he would go to Jakarta today. Perubahan secara logis juga diperlukan jika sebuah kalimat dilaporkan 1 atau 2 hari setelah diucapkan. Example, on Sunday Rani said to Dian, I will start teaching tomorrow. Jika Dian melaporkan esok harinya atau on Monday, maka Rani said that she would start teaching today. Jika Dian melaporkan 2 hari setelahnya atau on Thursday, maka Rani said that she would start teaching yesterday. These are summaries of this material. May all those we have shared be beneficial for all of us. Thank you for listening and your great attention. See you next time.